Yang pertama, apapun bentuk kelebihan yang dimiliki oleh seseorang, kalau sifatnya keluar dari kebiasaan umumnya manusia dan dia adalah orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nampak secara zahir adalah orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka wallahu alam ini bagian dari satu kelebihan yang Allah berikan kepada orang tadi. Jadi satu kenikmatan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ya. Maka untuk mengukur ini karomah atau tidak, ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada orang itu, nikmat ataukah memang adab gitu ya. Maka lihat dari kepribadian orang tadi, cara ibadahnya, kesolehannya seperti apa. Kalau dia orang soleh, kita yakin ini bagian dari yang Allah berikan kepada orang tersebut berupa karomah bisa jadi gitu ya. Adapun jika secara pribadi orang itu nggak nampak kesolehannya, nggak pernah sholat gitu ya. Mungkin juga kalau Allah sholat ya kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, dan seterusnya, nggak nampak secara zahir bahwa dia adalah orang soleh. Tiba-tiba kemudian pintar, misalnya melebihi pintar kelebihan orang-orang yang lain, maka kita yakin bahwasanya ada yang namanya istidraj. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dan kami akan kasih istidraj mereka dan mereka tidak mengetahui. Apa itu istidraj? Bahasa Jawanya ngulu-ngulu. Napa ngulu-ngulu nih? Jadi mestinya ini didapatkan dengan cara banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia dapat dengan cara yang tidak semestinya. Maka seolah-olah memberikan istidraj kepada orang tadi. Seolah-olah mengatakan, sudah, apapun yang kamu minta tak cukupi semua di dunia, tapi nanti di akhirat giliran kami yang akan mengadab habis-habisan, kurang lebih gitu. Ini istidraj namanya. Nah, wallahu alam. Yang kedua, karena memang ilmu itu pada dasarnya Allah berikan kepada orang yang taat, pada orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu penyebab ilmu itu tidak bisa kita serap dengan baik adalah karena faktor dosa dan maksiat kita gitu. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu punya buku namanya Ad-Da' wa Dawa. Ya, Ad-Da' wa Dawa itu maknanya penyakit dan obatnya gitu. Tapi di antara pembahasan penting dalam kitab tersebut adalah pembahasan tentang obat hati. Termasuk nanti disebutkan akan dampak dosa bagi seseorang. Di antaranya adalah susahnya menerima ilmu. Jadi orang yang banyak dosa, banyak maksiat itu pada dasarnya dia susah menerima ilmu. Gak gampang menerima ilmu yang manfaat gitu ya, karena kemaksiatannya tadi gitu. Nah, ngapunten misalnya tadi yang kelompok kedua tadi, ada orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, mungkin banyak melakukan dosa dan maksiat, tiba-tiba kok ada kelebihan ilmu, itu kan berarti nggak semestinya. Maka inilah yang namanya istidraj tadi gitu. Istidraj tadi. Maka wallahu a'lam ya. Jadi tentu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bersumber dari pribadi yang baik, maka ini insya Allah adalah karunia dan menjadi karomah yang memberikan. Tapi kalau memang background secara pribadi orang ini tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya ini bagian dari istidraj yang bukan karomah tadi.